Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan menurut saya hari ini kembali kita akan melihat semacam volatilitas di market. Apa alasannya? Nanti kita bakalan bahas. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau naik sekitar 0,05%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.300-an, Ethereum 1.547, BNB 341, XRP 0,45, Dogecoin 0,11, Cardano 0,4, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 31,75 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bahkan ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 5,36% ke 341 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, alasannya apa guys? Kira-kira kita bakal melihat volatilitas lagi di market hari ini, yaitu adalah adanya data non-farm payrolls atau biasa orang singkat dengan NFP dan juga unemployment rate atau yang simpelnya merupakan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat itu bakalan dirilis malam hari ini, spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemungkinan kalau misalnya tidak ada halangan, saya juga akan adain live streaming. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen sharing-sharing, pengen nanya-nanya atau mungkin pengen sekedar mantau bareng saja kira-kira apa reaksi market terhadap data di sini, itu mungkin bisa stay tune di kurang lebih jam 6.30 atau 6.45 malam hari nanti. Dan saya pribadi sebenarnya beropini gitu ya, harusnya dalam beberapa bulan ke depan kita bakal melihat unemployment rate di Amerika itu start untuk melemah, alias tingkat penganggurannya semakin tinggi gitu. Kalau untuk sementara kan masih di 3,5% gitu ya, dan prediksinya itu naik menjadi 3,6%. Dan harusnya dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan melihat peningkatan gitu ya secara eksponensial. Itu menurut saya pribadi guys. Alasannya kenapa? Alasannya yang kita bisa melihat dalam beberapa minggu belakangan, mulai ada perusahaan-perusahaan besar yang start untuk cut karyawannya, PHK terjadi, kemudian juga ada yang beberapa juga udah nyetop untuk tidak lagi menerima karyawan baru, alias mereka stop untuk hiring karyawan baru gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika melakukan hal tersebut, sedikit banyak tentunya itu akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Amerika, di mana harusnya bakalan terjadi kenaikan. Dan sebenarnya ini adalah yang diharapkan oleh The Fed gitu, di mana kita melihat tingkat pengangguran di Amerika itu start untuk merangkak naik gitu ya. Mereka nggak pengen melihat bahwa labor marketnya terlalu kuat. Kenapa? Karena berarti jobnya masih banyak gitu ya, lowongan kerja masih banyak, otomatis orang-orang nggak kekurangan uang gitu. Sehingga kalau orang-orang nggak kekurangan uang, mereka bakalan terus spending uangnya. Ketika spending terus-menerus ada, oke, atau bahkan mungkin terus meningkat, maka inflasi akan sulit untuk diturunkan. Sehingga sebenarnya The Fed pengennya itu tingkat penganggurannya meninggi gitu atau meningkat supaya apa? Orang-orang mulai kekurangan uang gitu ya. Sehingga kalau orang-orang udah kekurangan uang, apa yang mereka pikirkan? Ya mereka save uangnya atau ditabung. Nggak mungkin mereka hambur-hamburkan lagi. Sehingga kalau udah mulai banyak orang-orang stop untuk spending, otomatis inflasi sedikit demi sedikit akan tertekan. Itulah tujuannya gitu, untuk membalancekan antara unemployment rate supaya nggak terlalu tinggi tapi nggak juga terlalu rendah, dan juga inflasi yang menurun. Itulah target utama dari The Fed gitu ya. Jadi nanti malam kita bakalan lihat kemungkinan bakalan ada volatilitas lagi di market. Salah satunya adalah alasannya karena ada unemployment rate di sini. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lagi-lagi mendapatkan berita yang cukup baik, datangnya kali ini dari Fidelity. Fidelity to open commission free crypto trading to retail investors. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Fidelity adalah salah satu brokerage terbesar di dunia dengan aset under management sebesar 9,9 triliun dolar, guys. Oke, 9,9 triliun dolar. Dan mereka baru saja mengumumkan bahwa sekarang mereka membuka service atau jasa yang dinamai Fidelity Crypto, di mana di sini nanti akan memperbolehkan para investor untuk menjual dan membeli Bitcoin beserta Ethereum, dan memanfaatkan jasa custodian dan juga trading services yang disediakan oleh anak perusahaan Fidelity yang bernama Fidelity Digital Assets.
Oke, dan di sini menariknya lagi, users will be required to maintain a $1 minimum account. Jadi cuma cukup $1 saja udah bisa trading di Fidelity gitu. Dan ini tentunya sangat mempermudah gitu ya. Dan awalnya saya memperkirakan Fidelity itu cuma mau nawarin jasanya ke para investor institusi gitu. Tapi rupanya tidak. Kali ini mereka merambah ke pasar retail. Jadi baik dari yang kecil sampai yang besar sekarang bisa trading Bitcoin dan Ethereum di Fidelity, salah satu brokerage terbesar di dunia. Ini tentunya akan menjadi gerbang baru lagi untuk para investor-investor baik retail maupun institusi ya, yang dulunya mungkin masih ragu gitu ya, dengan belum adanya regulasi di kripto, ragu akan keamanannya dan sebagainya. Sekarang harusnya sudah tidak lagi mempunyai keraguan tersebut karena mereka udah bisa trading melalui Fidelity yang tentunya sudah terregulasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kembali ada sebuah berita baik untuk perkembangan adopsi cryptocurrency. Kemudian yang berikutnya disampaikan di sini, Bitcoin seller exhaustion hits 4-year low in typical bear market move. Jadi sekali lagi guys, untuk semua data yang selalu dipakai oleh para analis gitu ya, data-data on-chain di sini sudah rata-rata menunjukkan antara kita berada sangat dekat dengan bottom bear market, atau yang kedua, kita sudah berada di bottom bear marketnya. Nah, ada beberapa data yang menurut saya cukup menarik di sini. Pertama, ini adalah seller exhaustion constant. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau misalnya kita melihat ini grafiknya menuju ke kotak merah di sini, biasanya ya kita mungkin sebutnya sudah sangat oversold gitu ya, atau harusnya para penjual sudah kehausan, kehilangan tenaga lah istilahnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali sebelumnya, ketika kita melihat seller exhaustion konstannya itu berada di kotak merah di sini, itu biasanya kita bakal melihat ada semacam volatilitas yang terjadi. Gitu ya. Pertama di sini, kita melihat rally yang lumayan. Dari beberapa kali sebelumnya, itu sekali lagi hanya di bulan November 2018 kita melihat yang terjadi malah kita mendapatkan fase kapitulasi akhir alias drop yang luar biasa tinggi ke bawah. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya, jika kalian perhatikan, setiap kali kita menyentuh ke area-area yang ekstrim di sini, kita selalu mendapatkan yang namanya rally. Di sini juga rally, di sini juga rally, dan seterusnya. Kalian bisa cek saja semuanya di sini. Oke? Jadi dari segi probability, sekali lagi, dari berapa kali sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 dari 7 kali terakhir, ketika kita melihat indikator ini menunjukkan sudah berada di area kotak merah di sini, kita mendapatkan rally di market. Tetapi di sisi lainnya, kita juga melihat ada satu data di sini yang disampaikan oleh analis bahwa kita memang sudah melihat ini ada UTXO percent in profit or loss gitu ya. Dan setiap kali kita masuk ke bear market, kita selalu melihat garis biru ini atau persen UTXO in profit ini menurun drastis guys. Oke? Dan rata-rata nyampe ke level sekitaran 0,8 atau 0,4 atau bahkan kalau kita lihat di cycle-cycle sebelumnya itu bahkan bisa mencapai 0,1 atau 0,06. Tapi kali ini kita masih berada kurang lebih di sekitaran area 5 atau 4 guys. Jadi menurut sang analis kalau kita lihat dari data di sini bisa jadi kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah. Oke, tapi yang perlu kalian lihat di sini dan kalian detail lihatnya adalah dari cycle ke cycle sebenarnya memang kita melihat penurunannya tidak lagi se-ekstrim di cycle sebelumnya. Oke, kalian bandingkan dari yang di sini 2011-2012 itu nyampe ke sini loh guys. Oke. Kemudian di cycle berikutnya kita udah sedikit membentuk higher low, oke. Di sini juga sama, cycle berikutnya kita membentuk higher low, dan di sini adalah black swan event, kita juga kurang lebih mirip dengan yang terjadi di sini. Dan kali ini kita juga berpotensi gitu ya, harusnya membentuk higher low lagi, walaupun tentunya kita bisa aja drop sekali lagi mungkin ke sekitaran angka 2 atau 1 gitu sebelum kita menemukan bottom bear market. Oke, jadi ini adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Dan sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang belum tahu, Bybit lagi ngadakan event yang bagus banget untuk kalian yang merupakan trader gitu ya. Ini yang dinamai Bybit.USDT Perpetual Airdrop. Hadir klaim posisi 50 USDT Anda. Jadi untuk kalian yang sudah mendaftar di Bybit dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan kalian yang belum sempat deposit dan juga trading di perpetual marketnya, kalian bisa manfaatkan ini guys. Kalau misalnya kalian ikutan event ini, maka kalian akan dapatkan bonus
$10 atau 10 USDT gitu ya akan dimasukkan ke account kalian dengan kalian hanya cukup membuka posisi long atau short di Dogecoin pair dengan USDT gitu ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan posisi langsung 50 USDT dan bonus sebesar 10 USDT. Klaim posisi bonus di sini artinya ya kalian nggak perlu bayar fee gitu kan. Kalau biasanya kalian buka posisi kan harus bayar fee. Tapi kalau misalnya kalian ikutan event ini, kalian nggak perlu bayar fee-nya. Jadi langsung ada posisi 50 USDT untuk Anda. Dan kalian bisa memilih mau posisinya long atau short. Kalau kalian lakukan ini, kalian juga langsung dapatkan reward 10 USDT atau kurang lebih Rp150.000. Ya why not, ini uang gratis untuk kalian juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bybit dan langsung ikutkan event ini. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai mungkin dari 4-hour chart terlebih dahulu. Ya untuk sementara sebenarnya guys, kemungkinan market juga masih akan menunggu nanti unemployment rate dirilis. Sekali lagi, simpelnya bagi saya adalah trendline ini yang akan menentukan gitu ya. Kalau misalnya kita selama kita maintain di atas trendline di sini, saya masih cenderung biasnya ke arah bullish. Kenapa? Alasannya simple, karena saya melihat penurunan yang terjadi di sini untuk sementara cenderung korektif guys, cenderung korektif, oke? Tidak seperti yang terjadi di sini, di mana kita melihat ada sell off yang terjadi lumayan kencang gitu ya, selling pressure-nya kita melihat cukup kuat, dan ini adalah pertanda yang buruk gitu ya. Di sini juga sama, kita melihat sell off-nya luar biasa kencang, selling pressure-nya. Di sini juga sama. Tapi untuk sementara yang di sini, kita melihat adanya potensial konsolidasi terjadi. Inilah kenapa saya masih prefer sedikit biasnya ke arah bullish selama trendline ini mampu bertahan guys, trendline di sini. Oke, dan untuk sementara tentunya ada beberapa potensi yang bisa terjadi di sini. Pertama, kita bisa aja consider ini sebagai flat gitu ya. Karena ini ya berbentuk ranging move saja. Oke, kita bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini. Atau kalian misalnya mau gambar ini sebagai sebuah potensial running flat, ini juga bisa gitu guys. Oke, jadi untuk sementara kita sebenarnya terpantul dari sekitaran area supportnya di sekitaran area 20 ribuan. Oke, kita melihat sudah beberapa kali bears mencoba untuk mampu break di bawah area tersebut, tapi untuk sementara belum mampu sepertinya. Jadi untuk sementara kalau kita lihat dari segi trendline-nya sendiri, kita juga sebenarnya sekarang lagi mencoba gitu untuk kembali mampu break di atas trendline-nya. Cuma untuk sementara kita sepertinya masih belum berhasil. Dan tentunya kalau misalnya kita mampu break di atas area ini disertai dengan peningkatan secara volume ya guys. Kemudian ada bullish continuation pattern di sini. Ini tentunya adalah pertanda bahwa kemungkinan kita bisa aja melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area upper range-nya lagi, oke? Bisa jadi modelnya seperti ini. Kalau kita mampu break, maka kita akan targetkan lagi ke sekitaran 21.000. Dan kalau kali ini kita mampu tembus, maka next targetnya tentunya akan berada di sekitaran 21.600-an sampai 21.700-an sebagai area next major resistance. Oke, untuk sementara ini senario yang menurut saya probability-nya cukup tinggi. Senario keduanya tentunya kita bisa aja mendapatkan satu lagi drop ke bawah, mungkin untuk menjemput stop loss yang berada di bawah area di sini. Untuk kemudian nge-retest area trendline dan di sini kita bisa mendapatkan bounce gitu ya. Jadi kedua senario ini tetap saya jadikan peluang untuk cari setup untuk long gitu ya. Dan itu yang akan saya tunggu dua setup tersebut guys. Tapi kalau misalnya ternyata kita drop dan break di bawah trendline di sini, maka saya akan flip ke area bearish dan kemungkinan justru akan mencari short setup. Jadi untuk sementara itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi guys, ketika kita ada melihat data-data penting seperti NFP dan unemployment rate yang bakalan dirilis nanti malam, kemungkinan market bakalan bergerak volatil. Volatilnya itu kadang bakalan zigzag gitu, seperti yang terjadi ketika kemarin FOMC. Dimana pada saat itu, kalau misalnya kalian scalping, harusnya dua-duanya kena, mau yang long maupun yang short, itu bakalan sama-sama kena. Kalau kalian udah short di sini, gitu, itu kalian bakalan ke liquid, karena kita mendapatkan pump yang scam pump di sini. Atau kalian sudah buy di sini gitu ya, kalau kalian nggak sempat keluar ya kalian juga bakalan kena liquid harusnya. Jadi pergerakan yang sama juga saya bisa expect terjadi hari ini, walaupun mungkin skalanya tidak akan sebesar yang terjadi di sini gitu ya. Mungkin kita melihat zigzag movementnya nggak terlalu besar, tapi pada intinya itu yang saya expect bakalan terjadi. Tapi pada intinya secara price action selama kita bertahan di trendline di sini, saya masih biasnya akan sedikit ke arah bullish gitu ya. Kedua senario tadi
akan saya manfaatkan kalau misalnya saya dikasih setup untuk long. So, itu aja sih untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.